Kalau misalnya hari ini katanya apa Iran nutup Selat Hosmer itu ya, oh itu goblok bener ya. Lah itu bisnisnya Cina semua, Iya, lah ditutup begitu Cina tambah betul. ngamuk. Goblok ini orang-orang Betul. Iran ini. Bunuh diri dia. Tapi kan dia kan memang untuk menunjukkan dia ya pokoknya ini saya ini ya ini untuk menunjukkan ininya tantrum lah ini pokoknya ini orang tantrum ini di Iran ini kan. Iya, Dia tantrum, terus dia mau tunjukkan pokoknya wah bunuh ini bunuh itu gitu kan. Mungkin dia tantrum gitu kan. Ya pokoknya nggak boleh aja mah hmm, ya kan. Nah gara-gara tantrum itulah makanya ya susah kalau ketemu orang tantrum begini kan itu tadi nggak pakai otak. Makanya dari kemarin kan iya, Israel hati-hati sama Amerika karena ini orang tantrum yang hmm, definisi Jenderal Cocok ini orang goblok ini. Kalau aku nggak dapat kamu hmm, nggak boleh dapat. Kita semua bukannya hmm. dipikir supaya win-win tapi nggak urusan sama nggak usah dihitung pokoknya kalau saya nggak dapat kamu nggak boleh dapat jadi kalau menurut saya dalam suasana terpojok, maka Iran akan meledakkan dirinya sendiri loh, bisa loh. Hmm. Lalu dia akan bilang, oh ini Israel yang bikin ini. Untuk melakukan penyerangan ini dimuat media-media penggiringan media Indonesia. Media-media Indonesia seolah-olah Trump mau disalahkan. Nah, ini saya lucu gitu. Kenapa? Penggiringan-penggiringan di media Indonesia luar biasa. Ya, penggiringan-penggiringan coba mengkerdilkan Amerika. Kadang-kadang juga mengkerdilkan Israel. Oh, Israel kehancuran begini, rumah sakit begini-begini, ratus orang tewas, terbakar kota Israel seperti ini. Tapi realitasnya tidak begitu. Tidak begitu. Itu yang media-media di Indonesia muat. Coba Anda baca hari media-media Indonesia. Dia coba membungkus berita itu, ya, seolah ada kekalahan bagi Israel dan kekalahan bagi Amerika. Tetapi bagi kita melihat kasihan loh. Kenapa sih tidak berita itu lebih condong mau mengatakan bagaimana kehancuran daripada pemerintah Iran itu atau dihancurkan tenaga pembangkit nuklir itu supaya orang iba gitu. Jangan nanti terjadi apa itu seperti terjadi di Chernobyl ya. Orang banyak tewas. Itu yang kita sampaikan. Jangan menyampaikan terbalik sehingga orang tidak simpati kepada media-media di Indonesia yang dibilang akurat terpercaya itu. Terus digiring dengan kebohongan terus. Apa? Tapi latar belakangnya ke penggiringan seperti itu karena diajarkan budaya Islamnya itu gitu. Kan di negara kita cuma satu. Kita tergiring kan dengan ketakutan kepada budayanya ini. Ya, kembali lagi saya mau cerita tentang kapal perang Nimitz yang melewati Pulau Aceh itu. Dan dia akan mengarah ke Lautan Pasifik sana itu. Si Menteri Pertahanan itu biasa dalam undang-undang. Tetapi kalau dia masuk ke dunia internasional akan di-blame lagi. Wah ini pesawat Nimitz induk Amerika melewati ini, melanggar hukum dan lain sebagainya. Jangan coba-coba Menteri Pertahanan bilang itu melanggar hukum. Nanti terbalik lagi ceritanya. Ini bagus saya cermati ya. Ya. Kemudian kemarin saya cerita tentang dalam negeri Amerika Serikat ya. Sekarang kita bicara luar negeri. Ya, tadi kita bicara pengaruh Kongres ya, pengaruh apa rakyat Amerika mendukung ya. Bagaimana terjadinya penyerangan Amerika kepada bunker-bunkernya pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran. Bagaimana dengan dunia internasional yang kemarin di United Nation? Semua sudah menyetujui. Yang penting jangan terjadi ya yang dibuat oleh Dani Danon. Kami loh persisi, kami persis loh. Kami ta targetnya ini loh. Saya tidak menargetkan membunuh di di mana rumah sakit ada atau di pasar atau di kerumunan orang atau di apartemen itu bukan sasaran kita loh. Kita cuma cari sasaran target yang tepat. Nah, kalau penyampaian berita di Indonesia seperti itu atau dokter seperti itu, dia akan dihormati, disegani. Oh, begini loh cara perang, hukum perang seperti ini. Bukan dilakukan oleh Iran, menyerang membabi buta gitu. Iya.
Dia nggak tahu mau arahkan kemana apanya misilnya. Yang penting ke kota Israel Yerusalem. Nah, coba berita di Indonesia sampaikan begitu. Orang Indonesia akan sadar. Ya pesan saya bahwa cuma satu, bahwa Israel ini adalah negara yang kita damai, bangsa yang kita damai. Ya, kita sudah tahu diplomasi Israel, diplomasi kelompok budaya Islam, bagaimana memusnahkan Israel. Itu filosofinya. Apakah negara Indonesia akan terpengaruh seperti itu? Tergantung pemimpinnya, tergantung Prabowo dan menteri-menterinya dan menteri pertahanan dan sebagainya. Itu tergantung mereka menyampaikan informasi itu. Tetapi bagi saya, kalau pemerintah Indonesia selalu menyampaikan berita kesejukan, perdamaian, cinta kasih, keharmonisan, ya, berita-berita itu dikontrol oleh negara yang di news itu, maka rakyat kita itu akan hidup rukun dan damai. Selagi media-media itu condong, ya, condong menyampaikan berita-berita, ya, yang ada kebencian di dalamnya, ada permusuhan di dalamnya, disitulah yang akan menciptakan negara kita akan ada teroris terus, akan terbangun Jadi itu kan memang kebencian. disetting sama pemerintah, Pak. Memang Wah, ya, ya, itu Pak, iya Pak saya Paul. rasa Yang penting memang kita pesan media-media ini damai ya Pak. Iya Pak. memang yang dulu saya bahas ya, tapi ini Iya, saudara-saudara yang lain berbeda boleh. Tapi dalam dalam analisa saya ini memang ada kesengajaan, makanya ada berita yang asli, ada berita yang hoax. palsu. Kan dua-duanya Ya, disebarkan kan. ya, Donald Trump tidak dukung apa Netanyahu, katanya dukung, yang satunya bilang dukung. Ya, yang bilang, wah Rusia akan ikut perang, katanya satunya bilang nggak ikut perang. Jadi ada dua berita, Pak. Sebagai dua berita, hanya saya lihat yang penontonnya banyak, yang berita yang ngawur ini. Jadi iya. media Indonesia itu Hmm. menyebarkan dua berita intinya. Ya, kelihatannya begitu. Dan itu memang disengaja supaya jangan dituduh berdusta. Tetapi memang yang disukai kan berita-berita yang Bohong. Iya. mengalahkan Israel dan mengalahkan Amerika kan. Ada kebencian di sana yang disukai oleh orang Indonesia. Padahal beritanya ada dua. Isinya beda. Sama seperti Al Jazeera yang bahasa Inggris sama bahasa Arab kan. Yang bahasa Inggris itu kan Iya. Hmm. profesional kelihatan kan. Oleh yang bahasa Arab Al Jazeera itu wah benci banget tuh sama Yahudi sama Amerika tuh. Kelihatannya gitu, Pak. Memang kenapa ya? Karena itu tadi supaya mereka bisa ngocok, Pak. Sampai puas itu, Pak. Mereka suruh onani, Pak, itu orang-orang Indonesia itu kan. Supaya pemerintahnya bisa korupsi kayak Ya. macam ini nih. Ini kan lambang itu kan, apa namanya, tikus Pancasila, ya kan. Biar pelarat asal masuk surga. Ya, Andi bukan setan, dulu, sebentar, lanjut. Standby, Pak Teddy. Andi bukan setan, Ya, silakan. ya. Mana? Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Paul, shalom semua. Ya, jadi saya 3 poin aja. Eh, Poin pertama itu ya untuk keluarga Khamenei, ya saya pikir udah cukup lah. Keluarga Khamenei ini kan orang Azeri, ya orang etnis Turki dari Azerbaijan, orang Azeri yang menyebarkan Syiah eh, di Iran ya. Waktu Safavid dinasti itu naik, mereka masuk, akhirnya menang. Tapi sebelum itu kan Sasanid jauh lebih hebat lah. Jadi saya pikir sudah saatnya pribumi Persia menentukan nasib mereka sendiri kan. Saatnya Zoroaster bangkit, saatnya berdampingan tangan dengan sahabat baiknya Yahudi untuk membangun negerinya sendiri. Itu satu. Kedua, untuk masalah Rusia tadi. Di Israel sendiri itu kan ada 20% orang Arab, sisanya kan orang Yahudi tuh, sama orang yang kecil-kecil lah, etnis-etnis kecil. Tapi untuk orang Yahudinya sendiri, itu kan yang bisa bahasa Rusia banyak, karena mereka itu kan apa namanya ekspatriat ya, repatriates itu dari Eropa Timur kan. Kalau nggak salah dari 14 perdana menterinya itu aja 7 menterinya itu dari 3 dari Ukraina, 3 dari Belarus, 1 dari Polandia. Jadi makanya yang siapa namanya itu Presiden Putin itu bilang benar. Ya, dia juga memperhatikan itu banyak orang-orang yang bisa bahasa Rusia di situ, karena memang dulu asalnya dari sana. Karena kan ada kalau orang bule bilang itu kan orang Yahudi yang datang dari Barat sama dari Amerika itu brings money. Kalau yang datang dari Eropa Timur itu
bawa otak, ya kan? Ya, betul, Ya, betul. eh, kalau nggak salah siapa aja Pak ya yang dari itu ya, Ukraina Golda Meir ya, Golda Meir, Ya, ya itu kan dari Polandia, dari Ukraina itu kan Goldamer, nah, itu David juga Ben Gurion itu kalau nggak salah dari Polandia tuh. Ben-Gurion, Nah, Sharon. ya eh, apa Ishak Samir ya. Aduh, saya nggak gitu hafal, nanti coba tolong dicek deh. Sama yang terakhir ini, jadi untuk Rusia saya rasa enggak lah. Lagian mereka ada perang sendiri aja belum beres 3 tahun, nggak mungkin lah. Tapi memang Eh, alasan yang dikemukakan kan memang karena di Israel banyak orang Rusia kan. Memang teman hmm, saya sekelas orang Rusianya 5, Pak. Yahudi iya lah Pak. ya. Teman saya sekelasnya Hmm. Eva itu 5 orang orang Rusia, Pak. Ngeri itu, Pak. Ngeri mereka itu, waduh. Apa namanya, kalau pakai baju ya cuman kayak pakai celana dalam doang itu kalau sekolah itu. Ngeri, Pak. Berani, Pak. Iya, iya. Eh, Sama yang terakhir untuk orang Cina ya, sorry untuk orang Cina lagi, untuk negara Cina, saya rasa mereka berhitung lah. Jadi saya rasa kan banyak yang bilang itu di media, Cina akan ikut perang karena Cina melindungi investasinya 7.000 triliun di Iran. Tapi orang yang bilang itu juga harus sadar, kita compare sama GDP Indonesia yang 24.000 triliun per tahun. 7.000 triliun buat Cina, satu mungkin nggak terlalu besar. Apa mungkin dia mau melindungi 7.000 triliun investasi dia di Iran dengan mengorbankan seluruh GDP dia 1 tahun untuk satu negara Cina? Kalau dia ikut perang lawan Amerika, itu bisa jadi hancur semua Cina. Jadi saya pikir Cina berhitung dan nggak mungkin masuk ke dalam perang ini. Uh, karena resikonya terlalu besar untuk melindungi sesuatu yang kecil. Lagian Ya kan kan? itu yang dianjurkan kan reaktor nuklirnya, Pak, bukan investasinya Cina, Pak. Yang Betul. dilindungi oleh yang diperangi yang dihancurkan oleh Amerika dan Israel itu bukan bangunan-bangunan sembarang loh Pak, hanya bangunan-bangunan militer dan reaktor nuklir dan semua yang berkaitan dengan nuklir. Sementara di hal-hal yang lainnya nggak Betul. diapa-apain loh Pak. Makanya Cina tidak Amin, akan amin, berperang. amin, Pak Paul. Ya Sudah akan benar. ikut. Amin. Ya, apalagi kalau misalnya hari ini katanya apa Iran nutup selat Hosmer itu ya, oh itu goblok bener. Lah itu bisnisnya Cina semua, lah ditutup begitu Cina tambah Betul. ngamuk. Goblok ini orang-orang Betul. Iran ini. Bunuh diri dia. Tapi kan dia kan memang untuk menunjukkan dia ya pokoknya ini untuk menunjukkan ininya tantrum lah ini pokoknya ini orang tantrum ini di Iran ini kan. Iya, Dia tantrum, terus dia mau tunjukkan pokoknya wah bunuh ini bunuh itu gitu kan. Mungkin dia tantrum gitu kan. Ya pokoknya nggak boleh aja mah ya kan. Nah gara-gara tantrum itulah makanya ya susah kalau ketemu orang tantrum begini kan itu tadi nggak pakai otak. Makanya dari kemarin kan Israel hati-hati sama Amerika karena ini orang tantrum yang definisi Jenderal Cocok ini orang goblok ini. Kalau aku nggak dapat kamu nggak boleh dapat. Kita semua bukannya dipikir supaya win-win, tapi nggak urusan sama nggak usah dihitung. Pokoknya kalau saya nggak dapat kamu nggak boleh dapat. Jadi kalau menurut saya dalam suasana terpojok, maka Iran akan meledakkan dirinya sendiri loh, bisa loh. Hmm. Lalu dia akan bilang, oh ini Israel yang bikin ini. Oh, Jahat Tapi ya, sekarang jahat. gini Pak Pol, sekarang kita ini kan udah itu ya nuklir udah habis. Sekarang kita ini menuju ke penggantian rejim. Ya, salah satu yang terjadi pagi ini kan itu penjara resapelasi. Iran itu dijebol. Jadi semua political prisoner udah pada keluar. Nah ini mungkin ada progres ke pergantian rejim. Jadi mereka bisa Iya, lagian kan tahanannya ribuan tahanan di penjara-penjara Iran ini kan tahanan politik semua, Pak. politik semua, Bukan copet, politik. Pak. Bukan copet pembunuh, tapi tahanan politik ribuan, Pak. Yang paling terkenal ya itu Erin kan, Erin Prison. Itu kan Ya, saya kira ini memang saatnya ganti rezim. Saya kira akan diganti iya. rezim, Pak. Pasti diganti. Apalagi Khamenei kan menurut beberapa itu menurut si duta besarnya India itu kan sudah ada di Moskow kan. Artinya udah kosong. Jadi Nah, ya kan, siapapun nanti kita sini di setting udah asal dia berani wani piro gitu kan. Di setting sama Amerika sama seperti ini kan, sama seperti di Lebanon kan. Cuma Ya. nanti ada perlawanan itu tadi yang harus dihadapi kan
para Islam-Islam yang goblok ini, yang pengikutnya Khamenei, yang gerilya kan, yang pusingnya kan itu, jangan memporak-porandakan. Karena Kan ini, soalnya kan ya, tanda-tandanya udah ada Pak Paul, waktu urusan Amini itu, masa Amini, lihat, kita bisa lihat begitu banyak Iya, rakyat yang keluar. nggak ada. Jadi mereka udah unek-uneknya bisa dikeluarin nih sekarang. 3.500 orang gila hmm, dibantai. Gila. Ini ada Jamie ya, Lannister, silakan. oh ya, oke. Salam sejahtera.